Calon hukuman Man City dan Chelsea, potong 30 poin atau degradasi. Manchester City dan Chelsea dikabarkan memiliki peluang yang cukup besar mendapat hukuman berat karena pelanggaran Financial Fair Play (FFP) Premier League. Dikutip Sky Sports yang merangkum semua pemberitaan media Inggris mengenai pelanggaran sejumlah klub yang mengguncang Premier League, setidaknya ada 2 sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Man City dan Chelsea. Mengingat pengurangan 10 poin yang diberikan kepada Everton, ancaman pengurangan 30 poin atau degradasi otomatis dari Premier League akan terlihat sangat nyata bagi Manchester City dan Chelsea jika tuduhan tersebut dibuktikan di Komisi Regulasi Independen. Everton terkena hukuman pengurangan 10 poin. Pengurangan poin itu membuat The Toffees saat ini berada di peringkat ke-19 dengan torehan 4 poin. Klub asal Merseyside itu didakwa bersalah melanggar aturan FFP pada Jumat tanggal 17 November tahun 2023 malam. Everton dinyatakan memiliki kerugian finansial hampir 372 juta pound sterling dalam periode 3 tahun atau jauh melebihi batas yang ditetapkan. Sanksi yang dijatuhkan kepada Everton adalah karena 1 pelanggaran peraturan Premier League, sementara City telah didakwa dengan 115 dugaan pelanggaran, meski kasus City kemungkinan tidak akan selesai setidaknya dalam 2 tahun. Chelsea masih dalam penyelidikan, namun dakwaan sepertinya tidak dapat dihindari, mengingat pemilik baru Todd Boehly telah melaporkan pembayaran besar yang tampaknya melanggar aturan Premier League selama kepemilikan sebelumnya di bawah Roman Abramovich. Sementara Daily Mail mengutip pernyataan Stefan Borson, seorang pengacara yang juga mantan penasihat keuangan Man City. Borson meyakini ancaman degradasi untuk Man City dan Chelsea adalah nyata. Hingga kini pihak Manchester City dan Chelsea belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peluang kedua klub mendapat sanksi berat dari Premier League. Andros Townsend ungkap banyak tim lebih berani hadapi Manchester City. Andros Townsend dari Luton Town memberikan pandangan menarik mengenai perubahan dinamika dalam pertandingan melawan Manchester City musim ini. Townsend menyatakan bahwa tim-tim lawan tampaknya lebih berani dan bersemangat untuk mengambil risiko ketika menghadapi juara bertahan Premier League tersebut. Pemain sayap tersebut menyoroti perubahan taktik dan pendekatan yang diterapkan oleh lawan-lawan City, yang mungkin mencerminkan kepercayaan diri yang semakin tumbuh dalam menghadapi salah satu tim papan atas liga. Pernyataan Townsend ini memberikan pandangan menarik terkait dengan evolusi permainan dan strategi yang dihadapi oleh Manchester City musim ini, serta bagaimana tim-tim pesaing berusaha untuk memberikan tantangan yang lebih besar. Jika saya bermain melawan Manchester City, Anda selalu menonton 2 atau 3 pertandingan terakhir mereka untuk melihat bagaimana nasib tim dan tim mana yang sukses. Anda mungkin tidak akan bermain maksimal seperti yang dilakukan Chelsea, tapi Anda mungkin akan mengambil kesempatan kecil di mana Chelsea bisa bermain baik. Akan ada tim di luar sana yang bermain melawan City dan menyaksikan bagaimana Chelsea menekan mereka di seluruh lapangan dan akhirnya mendapatkan hal yang diharapkan dari pertandingan tersebut. Jika City unggul dan mereka memenangkan treble musim lalu, ketika Anda melihat sebuah tim menampilkan mereka dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, tentu Anda akan mengambil bagian darinya dan menerapkannya ke dalam cara Anda ingin bermain. Itu wajar saja. Erling Haaland jadikan Cristiano Ronaldo pencetak gol panutan. Ujung tombak Manchester City Erling Haaland menjadi salah satu penyerang tersubur dalam 2 tahun terakhir, dan mengungkapkan dirinya banyak belajar dari cara Cristiano Ronaldo dalam urusan mencetak gol. Haaland menjadi salah satu pencetak gol tersubur pada 2023. Ia telah melesakkan 46 gol untuk City dan Norwegia. Ronaldo menyamainya ketika menyumbang gol untuk Portugal saat menaklukkan Liechtenstein. Sedangkan Harry Kane masih di posisi teratas dengan 47 gol. Haaland mengutarakan, ketajamannya dalam urusan menjebol gawang lawan diperoleh setelah ia mempelajari cara bermain Ronaldo. Pergerakan Ronaldo di kotak penalti mendapat perhatian Haaland. Pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan, dari sejumlah striker tajam di dunia sepak bola, pengaruh Ronaldo paling besar kepada dirinya. Dia yang paling utama, bagaimana dia bergerak, dan bagaimana dia berhasil mengembangkan permainannya.
Anda ingat ketika dia bermain di Manchester United, dan tahun-tahun pertama di Real Madrid. Dia menjadi lebih sebagai striker di Real Madrid. Sungguh luar biasa, tak hanya berhasil, tapi juga bagaimana dia mencetak gol. Itu adalah pergerakan kecil di dalam kotak penalti, dan mampu menipu pemain bertahan. Saya ingat selalu menonton Cristiano Ronaldo. Pergerakannya di dalam kotak penalti adalah dia biasa melakukan 2 atau 3 gerakan sebelum masuk ke ruang yang dia inginkan. Ini semacam duel dalam situasi itu dengan bek tengah. Barcelona akan kesulitan untuk permanenkan status Joao Cancelo. Barcelona dikabarkan akan sangat sulit untuk merekrut Joao Cancelo secara permanen dari Manchester City pada musim panas tahun depan. Apa alasannya? Pemain internasional Portugal itu bergabung dengan tim Katalan dengan status pinjaman dari Manchester City pada deadline day bursa transfer musim panas tahun ini, dan ia telah menunjukkan performa yang baik bersama Barcelona. Joao Cancelo telah menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dalam 14 penampilan di semua kompetisi, dan Direktur Olahraga Barca, Deco, mengisyaratkan keinginannya untuk mempertahankan sang bek kanan di klub hingga akhir musim. Namun, dilansir dari Sport, kepindahan permanen untuk pemain berusia 29 tahun itu akan menjadi rumit meskipun Man City sangat ingin melepasnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa tim arahan Pep Guardiola, yang memiliki sang bek dengan kontrak hingga Juni tahun 2027, telah menetapkan harga sekitar 50 juta euro di jendela transfer musim panas mendatang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barca ingin kembali meminjam Cancelo untuk 1 musim lagi, namun Man City diduga hanya akan bersedia mendiskusikan hal itu jika ada klausul kewajiban pembelian. Juara Premier League tersebut kabarnya terbuka untuk menerima pinjaman selama 1 musim lagi, asalkan Barca membayar gajinya secara penuh dan berkomitmen untuk membayar 35 juta euro pada musim panas 2025. Namun, pihak Xavi dikatakan berhati-hati untuk menyetujui hal tersebut pada tahap ini karena ketidakpastian seputar situasi keuangan mereka di masa mendatang.